Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan embrio semua, para sahabat embrio, bertemu lagi dengan saya Bang J. Hari ini kita akan membahas penalaran umum di TO keempat. Oke, sebelum kita mulai, mari kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, tentunya kawan-kawan sudah pernah mengisi soal ini ya, soal TO ini. Jadi diingat-ingat kembali, atau yang mau ngisi lagi terlebih dahulu silakan diisi terlebih dahulu. Bisa di pause videonya ya sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan. Oke, baik. Kawan-kawan, kita mulai dari penalaran kemampuan para umum di TO keempat. Di sudah ada teks ya. Ini menjelaskan tentang sebuah karya seni film. Oke, ada 11 kalimat. Kita mulai dengan nomor 1. Pertanyaannya adalah, simpulan bacaan di atas adalah, kawan-kawan, untuk menarik kesimpulan kawan-kawan bisa melihat atau mengumpulkan kembali gagasan utama dari setiap paragraf dan apa yang sering dibahas dari paragraf-paragraf itu, gitu ya. Baik, kita lihat. A. Restorasi film belum dapat dilakukan di dalam negeri karena masalah teknologi dan sumber daya manusia. Kawan-kawan, ini jelas salah. Kawan-kawan bisa lihat di bacaan ini kan jelaskan bahwa kalimat 4, lihat, buku lewat jam malam diselamatkan yang mengisahkan proses restorasi film lewat jam malam. Oke, artinya apa? Ada buku yang dia menjelaskan tentang proses restorasi film Indonesia. Berarti jelas di Indonesia sudah dilakukan sebuah restorasi film, sehingga A jelas salah ya. B, restorasi film klasik memberikan perlindungan bagi aset kebudayaan dan historis bangsa. Mungkin ya, mungkin kenapa? Kawan-kawan bisa lihat di kalimat nomor 3 ya, kalimat nomor 3. Dengan demikian, merestorasi sebuah film adalah usaha melestarikan artefak budaya yang penting dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelamatkan warisan sejarah bangsa. Jadi, ya bisa dibilang bahwa si restorasi film ini itu adalah perlindungan bagi aset kebudayaan dan aset historis bangsa. Karena tadi kan si film itu merupakan artefak budaya. Jadi melindungi film itu berarti sama dengan melindungi artefak budaya. Oke. B mungkin. C, restorasi karya film sangat penting dilakukan karena hal tersebut merupakan hal yang masih baru. Penting atau tidaknya suatu bukan dilihat dari baru atau tidaknya. Ya kalau ternyata baru itu sangat bermanfaat, ya mungkin penting. Tapi kalau barunya tidak bermanfaat, misalkan ya nggak penting. Misal alay-alayan di TikTok itu kan hal yang baru ya, seperti itu. Apakah penting? Nothing. Oke. Baik. Jadi C enggak ya, enggak masuk akal. Yang D, upaya penyelamatan film Indonesia membuahkan keahlian dalam bidang restorasi film. Upaya penyelamatan film Indonesia membutuhkan keahlian dalam bidang restorasi film. Iya, betul, memang butuh itu, tapi di bacaan kawan-kawan tidak dibahas. Oke, dan bukan merupakan sebuah kesimpulan karena tidak banyak yang dibahas, tenaga dan segala macamnya gitu ya. Yang dibahas adalah proses restorasi filmnya. Oke, baik. Kita lihat, film merupakan artefak budaya yang memungkinkan kita menyaksikan masa lalu secara hidup. Film merupakan artefak budaya yang memungkinkan kita menyaksikan masa lalu secara hidup. Kawan-kawan, itu memang secara tersirat itu ada di paragraf ke-1, tapi bukan merupakan sebuah kesimpulan. Kenapa? Ya karena info yang diperlihatkan oleh option E ini hanya lebih ke arah bahwa si film ini merupakan artefak budaya aja. Sementara di bacaan kan ada film merupakan artefak budaya, ya. Terus kalau misalkan kita merestorasi sebuah film itu ternyata bisa membuahkan atau menyelamatkan si artefak budaya tersebut, ke bawahnya tentang proses restorasi filmnya, sehingga jelas yang
benar hanyalah B. Yang E hanya menjelaskan film, bukan restorasi film. Oke, yang B berarti yang benar ya, jawabannya adalah B. Oke, lanjut kita ke nomor kedua. Manakah pernyataan yang benar dari paragraf 1? Oke, kita lihat. Sebagian film sama dengan candi. Oke, sebagian film sama dengan candi. Itu mungkin merujuk pada kalimat 1 ya, sebuah karya seni film mengandung artefak sejarah seperti halnya sebuah candi. Sebagian film sama dengan candi, berarti ada yang film nggak sama dengan candi. Kalau kita lihat dari sisi makna film, ya jelas tidak sama dengan candi karena di sini tidak dijelaskan samanya dalam bentuk apa. Oke ya. Jadi A kita ambil dulu. Kenapa? Ya, karena film berbeda dengan candi karena di sini bahasanya maknanya tidak menjelaskan secara spesifik samanya di dalam hal apa, hanya dijelaskan bahwa sebagian film sama dengan candi. Kita anulir. Yang B, semua film merupakan artefak sejarah seperti candi. Kalau lihat di kalimat 1, sebuah karya seni film mengandung artefak sejarah seperti halnya sebuah candi. Mengandung ya, tapi apakah setiap film merupakan artefak sejarah? Tentunya tidak. Tapi kalau film adalah artefak budaya, iya. Lihat kalimat kedua, lebih jauh film adalah sebuah artefak budaya. Oke, apapun filmnya itu adalah artefak budaya, hasil kebudayaan manusia. Film itu ya jelas film hasil kebudayaan manusia, bukan hasil kebudayaan monyet atau segala macamnya kan ya. Sehingga kalau dibilang semua film merupakan artefak sejarah, enggak. Kalau artefak budaya sebagian yang memiliki historika sejarah, oke. Tapi kalau misalkan semua film adalah artefak sejarah, enggak. Contoh, misalkan ada film yang sekarang lah. Film misalnya Avenger baru rilis, itu belum jadi artefak sejarah. Oke ya, belum jadi artefak sejarah dan tidak berhubungan dengan sejarah. Tapi kalau artefak budaya is okay, gitu loh. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi semua film adalah artefak budaya. Ada yang mengandung sejarah, ada yang tidak seperti itu. Oke, hanya fantasi saja. Baik, B jelas salah. C, merestorasi film sama dengan merestorasi candi. Ini C sebenarnya sama dengan A. Kalau kita bayangkan secara makna harfiah dari kalimat ini, berarti merestorasi film kegiatannya sama dengan merestorasi candi. Jelas berbeda ya, berbeda kegiatannya. Karena kalau C benar, A harus benar dong. Oke, baik. D, sebagian candi sama dengan film, apalagi ya, ada candi yang sama dengan film nggak mungkin ya. E, semua film adalah artefak budaya. Mungkin tadi semua film adalah artefak budaya karena hasil kebudayaan manusia. Ada yang mengandung sejarah, ada yang tidak. Berarti jelas jawabannya adalah E. Oke, nomor 3. Manakah pernyataan yang benar dari paragraf kedua? Manakah pernyataan yang benar dari paragraf kedua? Kita lihat ya. A, semua film harus direstorasi agar generasi sekarang bisa menyaksikannya. Kawan-kawan, pada paragraf kedua, ini yang direstorasi itu film apa sih? Jelas kan? Yang direstorasi adalah film-film yang emang sudah lama, gitu loh. Kualitasnya mungkin sudah kurang bagus atau mungkin sudah agak ketinggalan zaman dari sisi resolusi gambar dan lain sebagainya macamnya, sehingga perlu direstorasi. Atau mungkin ada yang sudah agak rusak beberapa bagian, itu perlu direstorasi. Nah kalau film baru rilis, dia nggak penting kan, maksudnya nggak perlu direstorasi. Orang baru rilis, orang baru banget gitu loh. Oke, masih utuh dan lain sebagainya macamnya. Baik. Yang A jelas salah ya. Yang B, film Indonesia yang diproduksi di masa lampau tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Kawan-kawan, kalau misalkan lihat tadi ini pada paragraf kedua, ya, lihat kalimat nomor 6. Restorasi juga perlu dilakukan karena beberapa arsip film Indonesia yang diproduksi di masa lampau tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Di situ jelaskan beberapa. Artinya ada apa?
artinya berarti ada film yang dia diarsipkan dan dirawat secara baik. Nah, jadi silakan pahami kalimat nomor 6-nya ya. Di situ jelas bahwa berarti ada ya, karena di situ hanya beberapa arsip film Indonesia, berarti ada juga beberapa yang dia dirawat secara baik dan memadai. Oke, yang B salah, yang C. Film klasik Indonesia tidak bisa disaksikan dalam kondisi utuh seperti kondisi awal ketika diproduksi. Mungkin ya, film klasik Indonesia tidak bisa disaksikan dalam kondisi utuh seperti kondisi awal ketika diproduksi. Mungkin. Oke, mungkin nih. Kenapa? Ya memang benar yang namanya film klasik Indonesia ada yang mungkin nggak seperti ketika awal diproduksi ya. Artinya berbeda, walaupun masih utuh aja berbeda. Ketika awal mungkin masih agak bagus, kesini mungkin agak walaupun dirawat dengan baik masih ada ya hal-hal yang berbeda. Entah itu rusak, entah itu ketinggalan zaman dan sebagainya macamnya. Mungkin. C. D. Salah satu karya yang mengungkapkan pentingnya sebuah karya film demonstrasi adalah Lewat Jam Malam. Itu jelas salah ya. Kenapa? Lewat Jam Malam kan bukan karya dari. Jadi ada di bahasan ini ada dua ya. Ada Lewat Jam Malam. Lewat Jam Malam itu adalah filmnya. Film yang direstorasi. Ada Lewat Jam Malam Diselamatkan. Kalau Lewat Jam Malam Diselamatkan itu adalah sebuah buku yang menceritakan tentang restorasinya si film Lewat Jam Malam. Bisa dipahami ya? Nih, tulislah. Ini Lewat Jam Malam. Dulu nih. Ini film ya, ini film. Ada dua. Nah ini ada bukunya nih. Lewat Jam Malam Diselamatkan. Nah, ini adalah bukunya. Jadi ini film. Ini tuh menjelaskan, si buku menjelaskan tentang proses restorasinya. Jadi cerita proses restorasinya. Restorasi film ini. Nah, dua. Nah, kalau di sini yang D, salah satu karya yang mengungkapkan pentingnya sebuah karya film restorasi adalah Lewat Jam Malam. Karya yang menunjukkan pentingnya proses restorasi itu bukan Lewat Jam Malam, tapi Lewat Jam Malam Diselamatkan. Sehingga jelas ya, yang D salah. Oke. Lanjut. Yang E, salah satu alasan dibuatnya film Lewat Jam Malam adalah generasi sekarang dapat menyaksikan karya film klasik Indonesia dalam bentuk yang utuh. Ingat, ini film udah dari dulu, dibuat dari dulu, gitu loh. Justru ini gak ada urusan dengan restorasi. Nah, si Lewat Jam Malam ini kan udah usang ya. Nah, terus direstorasi. Ceritanya dibikin buku, gitu kan? Jadi kalau salah satu alasan dibuatnya film Lewat Jam Malam adalah agar generasi sekarang, ya itu salah. Kenapa? Ya film Lewat Jam Malam ya dibuat untuk zaman dulu sebenarnya. Nah, restorasinya baru untuk anak-anak zaman sekarang biar bisa lihat salah satu film klasik yang judulnya Lewat Jam Malam. Jadi salah ya. Jadi Lewat Jam Malam udah dari dulu, nggak ada urusannya dengan anak sekarang. Nah, restorasinya itu baru untuk anak sekarang. Sehingga jelas dan jawabannya adalah C. Oke. Nomor 4, manakah pernyataan yang benar dari paragraf ketiga? Oke. A. Tidak ada insan film Indonesia yang menguasai teknologi pelestarian film. Ini jelas tadi salah ya. Udah dijelaskan tadi bahwa di Indonesia sudah ada restorasi film ini. Berarti ada dong anak bangsa yang dia udah bisa restorasi film. Oke. A. Jadi jelas salah. B. Pengalaman restorasi film Lewat Jam Malam karya Andrian Jonathan adalah hal baru di Indonesia. Pengalaman restorasi film Lewat Jam Malam karya adalah hal yang baru di Indonesia. Kan karya Andrian Jonathan itu bukan Lewat Jam Malam, pas. Lihat ya, saya ini lagi. Ini Lewat Jam Malam, dia yang bikinnya itu Usman Ismail.
Usman Ismail, tidak salah ya. Bentar. Kita baca lagi. Benar Usman Ismail. Kalau lupa ingat, ini Usman Ismail karyanya. Nah, yang ini si Andrian tadi. Jadi jelas salah. Kalau misalkan si Lewat Jam Malam ini karya Andrian, salah. Ya, karya Andrian Jonathan salah berarti. B jelas salah. C. Festival Film Internasional di Cannes tahun 2011 mengapresiasi hasil restorasi film Lewat Jam Malam dengan memberikan kesempatan penayangan pada film tersebut. Ada yaitu ya di paragraf ketiga, lihat pada kalimat 10. Ya, kalimat 10 jelas itu, silakan dibaca sendiri. Itu pernyataannya mirip sekali dengan yang C. Oke, bahkan maknanya sama. Oke, yang D sekarang. Sebuah arsip atau karya film Indonesia di masa lampau bisa disaksikan kembali dalam format yang telah direstorasi adalah sebuah hal yang niscaya. Niscaya itu pasti ya. Jadi sebuah arsip atau karya film Indonesia di masa lampau bisa disaksikan kembali dalam format yang telah direstorasi adalah sebuah hal yang pasti ya. Enggak semua juga bisa direstorasi. Yang bisa direstorasi kemungkinan adalah yang dia ada rusak-rusak sedikit gitu ya. Terus dibayang, kalau misalnya ada sebuah surat dikasih arsip kan, ada arsip atau karya film, tidak semuanya. Kalau filmnya udah tinggal udah rusak banget akibat kebakar segala macam, misalnya tinggal dikit doang, ya itu mah dibikin film yang baru ya, bukan direstorasi. Yang bisa restorasi adalah yang dia mungkin ya masih bisa diselamatkan. Ya kalau misalnya tadi ada film yang kebakar seluruhnya, ya itu kan restorasi tapi memang dibikin baru lagi. Oke ya. Jadi D enggak. Restorasi film secara menyeluruh pertama kali dilakukan pada film Lewat Jam Malam diselamatkan. Restorasi filmnya ini bukunya yang direstorasi film ini, jadi jelas salah ya. Jadi bukan film Lewat Jam Malam diselamatkan, tapi film Lewat Jam Malam. Sehingga jelas jawabannya adalah C. Nomor 5. Hubungan restorasi film dalam bacaan di atas sama dengan hubungan pasangan kata berikut. Ya, restorasi film. Restorasi itu intinya lebih ke arah memperbaiki ya, merestorasi ya, memperbaiki film. Kita lihat hubungannya dengan apa? Di sini ada A, pemugaran candi. Pemugaran candi berarti sama dengan merestorasi candi. Mungkin servis mobil enggak ya? Kenapa? Kan kalau misalkan restorasi film atau candi, filmnya dia mungkin ada kerusakan, ya tidak layak lagi sehingga restorasi. Candi juga sama. Kenapa dipugar? Ya mungkin ada kerusakan, ya sehingga dibangun kembali gitu loh, diperbaiki kembali. Itu sama dengan candi. Tapi kalau servis mobil, menyervis mobil belum tentu ketika mobil rusak. Ya bisa jadi hanya perawatan. Sehingga yang B salah, C bengkel mobil juga salah. Ya kita udah pelajari dulu soal-soal seperti ini. Jadi kalau ada arahnya sama, katanya sama, gitu ya, sama simetris makna dan kedudukannya. Sementara film restorasi adalah pekerjaan, film adalah benda, bengkel sama mobil, bengkel adalah tempat. Oke, jelas salah. Reformasi pemerintah, tidak kawan-kawan? Iya, reformasi itu mengubah, ya reformasi itu. Jelas salah. Tidak ada yang benar, ada yang benar. Jawabannya adalah A, pemugaran candi. Pemugaran candi sama dengan merestorasi candi. Oke. Nomor 6. Apabila buku Lewat Jam Malam diselamatkan, tidak pernah diluncurkan, yang mungkin terjadi adalah, lihat baik. Kalau si ini nggak ada, si Lewat Jam Malam ini nggak ada. Oke. Ini tetap ada ya. Kenapa ini duluan nih? Lewat Jam Malam kan ada filmnya, Jam Malam zaman dulu ada film ini. Terus film ini direstorasi ya, diperbaiki mungkin karena usang atau agak gambarnya kurang bagus segala macam, direstorasi. Nah, cerita restorasi ini itu dibikin bukunya ini. Ingat ya, seperti itu. Sekarang kita lihat. Jadi kalau sekarang si ininya tidak ada, yang terjadi apa? Lihat. Tidak akan ada restorasi film Lewat Jam Malam. Restorasi film Jam Malam mungkin tetap ada. Ya kan ini bukunya. Jadi pertama ini kan Lewat Jam Malam dulu ada filmnya. Kedua, ada orang yang restorasinya. Ketiga, ada orang yang bikin buku
tentang cerita proses restorasinya. Sehingga kalau bukunya nggak ada, nggak dibikin buku nih, ya mungkin proses restorasi tetap ada, cuma nggak dibikin buku. Sehingga A salah. Oke, mungkin aja tetap ada, cuma nggak dibikin buku. B, Usman Ismail tidak akan membuat film lewat jam malam. Ini duluan loh. Kalau buku restorasi film si lewat jam malamnya nggak ada, ya film ini tetap ada orang zaman dulu kok. Ingat ceritanya ya, film ini duluan, ada proses restorasinya, proses restorasi ini dibikin sebuah buku. Oke, itu alur kronologisnya. Ya jelas. B salah. Usman Ismail membuat film lewat jam malam. Mungkin terjadi ya, ini nggak ada, ini tetap ada kan? Mungkin tetap ada ini. Orang zaman dulu duluan ini kan, tetap ada. C mungkin benar. Festival Film Internasional di Cannes 2011 tidak mengapresiasi hasil restorasi film lewat jam malam. Kawan-kawan, ini yang dari itu cuma bukunya. Restorasinya mungkin ada, lewat jam malamnya tetap ada. Ya, yang diperhatikan di festival film itu apa? Hasil restorasinya. Jadi kalau bukunya nggak ada, ya hasil restorasi tetap ada. Kalau hasil restorasi tetap ada, ya mungkin penghargaan festival karena tetap ada kan? Betul tidak? Jelas? Yang D salah, tidak ada yang benar, salah juga. Yang benar adalah C, Usman Ismail tetap sudah membuat film lewat jam malam. Oke. Lanjut nomor 7. Restorasi film tidak pernah dilakukan. Maka yang terjadi adalah kecuali tuh, lihat. Sekarang restorasinya nggak ada nih. Restorasi nggak ada. Ini ada nggak? Jelas nggak ada kan ya? Karena ini bertumpu pada ini. Buku ini adalah cerita tentang proses restorasi. Kalau proses restorasinya tidak ada, berarti buku nggak ada. Oke ya? Tapi saya kecuali. Maka yang terjadi adalah kecuali dari saya yang salah ya. Salah satu artefak budaya akan hilang. Mungkin ini terjadi nih ya, terjadi. Karena zaman dulu nih, mungkin ada sebab kerusakan segala macam. Nah, tidak direstorasi, tidak diperbaiki. Ini bakal rusak, makin rusak, mungkin hilang. Ya, budaya tadi ya, mungkin hilang. Benar, kita cari yang salah ya. Garis sekarang yang selanjutnya susah sekarang dapat film klasik dalam bentuk yang utuh. Ya bisa jadi. Jadi kalau misalkan ternyata restorasi itu nggak ada, ya tadi film-film zaman dulu mungkin makin rusak sehingga anak zaman sekarang mungkin sulit untuk melihat film klasik dengan kondisi yang utuh. Oke. Benar itu, kita cari yang salah ini dia kecuali di sini. C. Film klasik susah disaksikan dalam kondisi utuh seperti kondisi awal ketika produksi. Ini sama dengan B, betul. Jadi kalau misalkan restorasi nggak ada, ya film-film diperbaikan film zaman dulu nggak ada, ya berarti film zaman dulu susah disaksikan. Oke. Yang D. Festival Film Internasional di Cannes 2012 tidak ada. Nah, ini salah. Ini mau ada restorasi enggak? Ya kan? Nggak ngaruh nih. Yang festival film pasti tetap ada Cannes gitu loh. Oke. Lanjut yang D mungkin yang E, karya film Indonesia di masa lampau tidak bisa disaksikan kembali dalam format restorasi. Benar kan? Ini sama dengan B dengan C tadi ya. Sama, jadi benar kalau restorasi nggak ada ya film di masa lampau susah buat disaksikan kembali dalam format yang telah direstorasi. Orang restorasinya nggak ada kan berarti ya format yang restorasi juga nggak ada. Oke. Betul, berarti yang salah tadi adalah D ya. Festival film Cannes tidak ada itu salah, harusnya tetap ada. Karena itu festival film. Bukan hanya restorasi film Indonesia tapi juga film-film yang baru, yang bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Oke. Jadi tidak mempengaruhi si festival film Cannes ini. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini sudah paragraf baru ya. Kita lihat simpulan bacaan di atas adalah perkembangan internet di Indonesia menjadikan masyarakat menjadi modern dengan kemudahan fasilitas internet. Kawan-kawan, tidak serta-merta ya perkembangan internet Indonesia itu jadikan masyarakat modern ya dengan kemudahan fasilitas internet. Yang modern yang mungkin yang bisa menggunakan internet, yang tidak bisa menggunakan internet ya apa aja mungkin agak tertinggal. Oke. Yang B, perkembangan internet Indonesia telah membawa perubahan pola hidup masyarakat menjadi lebih modern, lebih efektif dan efisien dalam kehidupan sosial ekonomi.
Itu ada kawan-kawan, cuman hanya ada di paragraf mana efisien sosial ekonomi. Kalimat keempat. Oke, silakan baca baik-baik kalimat keempat gitu. Jadi itu hanya dampak positifnya saja. Sementara dijelaskan di sini dijelaskan dampaknya cuma bukan hanya positif, tapi ada yang bagusnya tadi efisiensi, ada yang jeleknya. Oke. Jadi jawabannya kalau kawan lihat langsunglah jelas jawabannya C ya. Perkembangan internet di Indonesia membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakatnya. Ini mencakup keseluruhan bacaan. Dari bacaan ini tadi ada dia menciptakan pasar baru, itu positifnya. Efisien itu positifnya, gitu loh. Ada juga dijelaskan tentang dampak negatifnya. Ada orang malas mencari sumber yang terpercaya, sehingga ya tadi yang mencakup adalah yang C, itu dampak positif dan negatif. Yang D ya itu cuma positifnya saja, yang E juga cuma positifnya saja. Sehingga kesimpulannya harus mencakup dua-duanya. Tadi bacaan menjelaskan dua-duanya. Ya, kalian coba lihat yang nomor 8, nomor 9 itu kayaknya agak mencakup secara keseluruhan. Dan ada positif, ada negatif. Jelas, jawabannya adalah C. Oke. Nomor 9. Manakah pernyataan yang benar dari paragraf ke-1? Pernyataan yang benar paragraf ke-1. Terlihat? A. Jaringan bisnis kelas dunia tanpa batas adalah salah satu hal yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Oke. Kawan-kawan kita lihat nomor 1, di situ ada ya. Jadi pernyataannya oke. Teknologi informasi saat ini mampu membuka mata dunia, yaitu adanya interaksi baru, tempat pemasaran baru dan jaringan bisnis kelas dunia tanpa batas. A jelaskan bahwa jaringan bisnis kelas dunia tanpa batas itu adalah salah satu yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Jadi tidak bertentangan ya, betul. Kita lihat yang lain. Coba B. Interaksi bisnis, sosial, ekonomi dan budaya berubah, mengalami perubahan yang sangat signifikan diakibatkan kemajuan teknologi. Perubahan yang sangat signifikan. Kalau perubahan yang sangat signifikan, kawan-kawan, di sini tidak dijelaskan. Kalau berubah iya, tapi kalau signifikan ya tentunya tergantung pada para pemakainya. Kalau berubah iya, tapi kalau signifikan belum tentu. Oke. Baik, tidak semuanya kan ya. Ada yang mungkin berubah. Internet contoh sampai sekarang ya ada yang berubah, Gojek berubah tapi ojek pangkalan tidak berubah. Walaupun ada teknologi informasi atau pada internet. Oke, ini tergantung para pemakainya. Yuk cek. Masalah industri perusahaan dunia maju disebabkan oleh internet. Maju atau tidaknya sebuah perusahaan itu bukan oleh internet, gitu loh. Bukan hanya oleh internet. Ada yang sampai internet maju tapi ada juga yang tidak maju. Contoh perusahaan angkot mungkin kalah dengan Grab. Oke, jadi tidak semuanya perusahaan maju gara-gara internet. Yang D, segala informasi yang dibutuhkan oleh perorangan, badan usaha dan lembaga lainnya tidak akan didapatkan tanpa bantuan internet. Tetap masih bisa, masih ada brosur yang tanpa internet. Oke, iklan di TV mungkin yang dipakai antena nggak tanpa internet. Jadi tidak semua hal yang dibutuhkan oleh perorangan ya itu diakses lewat internet. Oke. Jadi dia jelas salah. Tidak semua yang dibutuhkan manusia itu ada di internet. Oke. Yang E, adanya interaksi baru, tempat pasangan baru jalan bisnis kelas dunia tanpa batas menghasilkan perubahan interaksi masyarakat. Kawan-kawan yang ada kalau di sini kan menghasilkan perubahan interaksi masyarakat, justru interaksi masyarakat itu berubah. Ya. Itu salah satunya itu tadi interaksi bisnis, sosial, ekonomi dan budaya. Jadi bukan gara-gara interaksi baru dan segala macamnya. Oke. Berarti jelas ya jawabannya adalah A. Oke, A jelas itu tadi ada di kalimat pertama. Oke. Nomor 10. Manakah pernyataan yang benar di paragraf kedua? Pernyataan yang benar dari paragraf kedua. A.
dengan teknologi internet, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Jelaskannya di paragraf kedua, silakan baca baik-baik ya. Kalau salah satu alasan atau salah satu faktor mungkin internet bisa membuat negara maju, tapi si Indonesia di sini bahwa masa Indonesia menjadi maju dengan teknologi internet enggak ya, enggak juga, enggak semuanya tadi. Yang B, tanpa teknologi internet pencarian informasi, pencarian artikel, lowongan, pencarian tetap bisa dilakukan. Benar, masih tetap bisa dilakukan ya. Kenapa? Tadi masih ada brosur, walaupun tanpa internet masih ada pengumuman, oke? Sehingga B mungkin. C, perkembangan teknologi informasi internet menghasilkan dampak positif. Tadi ada negatifnya ya, dibaca ada negatifnya di paragraf kedua, jelas kalimat 89 tadi ya. Yang D, orang malas diakibatkan oleh adanya teknologi informasi internet. Salah satu aja ya, jadi si internet ya itu dia bisa membuat orang malas, tapi orang malas itu tidak dibuat oleh internet. Nanti ya orang, tergantung orangnya. Orang ada yang dia dan internet malas, tapi ada orang juga yang malah jadi rajin, jadi produktif. Jadi yang D salah, semua opsi di atas salah. Jawabnya salah juga. Kenapa? Karena ada yang benar ya. Jawabnya adalah B. 11. Manakah pernyataan yang benar dari paragraf ketiga? Di Indonesia semua kalangan perkembangan teknologi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Enggak juga ya. Semua kalangan ya, ada beberapa kalangan, mungkin ada suku-suku terdalam yang ya dia enggak menggunakan internet, sementara di sini semua kalangan. Baik, mungkin ada yang Bali ya, mungkin enggak juga menggunakan internet. Oke, enggak semua kalangan kawan-kawan. Yuk, yang B, warung internet sudah menyebar ke seluruh pelosok desa. Di paragraf ketiga dijelaskan, paragraf ketiga itu sudah ada beberapa yang menyebar ke desa-desa, tapi kalau ke seluruh pelosok desa tidak dijelaskan, sehingga yang B tidak benar pernyataannya. Yang C, pendaftaran CPNS secara online adalah contoh penerapan internet dalam kehidupan sehari-hari. Salah, karena ya pendaftaran CPNS kan nggak tiap hari, betul nggak? Sehingga ya kalau dijadikan aplikasi internet dalam kehidupan sehari-hari enggak, gitu loh. Ya anak SD nggak mungkin kan daftar CPNS, SMP nggak mungkin kan ya, atau orang-orang yang tidak masuk kriteria untuk daftar CPNS, apakah dia akan daftar CPNS? Enggak juga, itu satu. Kedua, ya daftar CPNS setiap hari, jadi nggak bisa disebutkan itu adalah kegiatan sehari-hari. Masa kegiatan sehari-hari daftar CPNS nggak masuk akal. Baik, lanjut. Yang D, toko online, pendaftaran masuk perguruan tinggi secara online, pendaftaran CPNS secara online adalah produk dari kemajuan teknologi. Betul, ini baru. Yang online itu produk kemajuan teknologi kan? Dulu biasanya manual, sekarang online. Itu adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi produknya. Betul. Jawabnya adalah D. Yang E salah ya, karena yang E beranggapan bahwa semua opsi yang di atas salah, padahal ada yang benar, yang D. Yuk, 3 nomor lagi, 12. Hubungan internet dan orang malas dalam bahasa data sama dengan hubungan pasangan berikut, kecuali berarti si internet bisa menyebabkan orang menjadi malas, ya, bisa menyebabkan menjadi malas. Obat flu, bisa cari kecuali ya, obat flu bisa menyebabkan kantuk, mungkin. Kerja membuat capek, mungkin. Makan membuat kenyang, mungkin. Pisau membuat terluka, mungkin. Ya, yang kecuali heroin membuat sakau. Heroin membuat sakau, salah. Sakau itu gini. Jadi kan heroin, terus efek mabuknya, terus efek adiktifnya. Jadi kalau heroin menyebabkan sakau, justru orang sakau butuh heroin biar heroin itu menyebabkan dia fly, gitu kan ya? Sehingga beda. Kalau sakau itu bukan akibat pertama, tapi akibat kedua. Sementara di sini, gitu loh, harus akibat pertama. Jadi jelas ya. Jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 13. Apabila internet tidak pernah ditemukan, manakah hal yang hilang di bawah ini berdasarkan bahasaan di atas, kecuali cari yang salah juga. Internet hilang, ya.
mana yang terjadi tapi yang salah. Interaksi baru hilang, betul. Kata tadi kan si teknologi informasi atau internet dia membuat adanya interaksi baru. Nah, kalau internet hilang, ya interaksi baru ini mungkin hilang. Ini berarti salah. Terus B. Berarti ini salah berarti ya, karena benar maksudnya. B, ya saling kecuali. Mudahnya mencari informasi dari ketika lowongan pekerjaan. Benar ya, yang internet jadi mudah. Berarti salah nih, karena kita cari yang salah. Yang C, pendaftaran CPNS online. Yang hilang ya, yang hilang, ini bakal hilang juga. Kan internetnya nggak ada, berarti online-nya pun nggak ada. Ini benar, berarti tidak kita pilih, karena kita cari yang salah. D, tempat pemasaran baru. Ini juga benar, berarti jelas salah ya, karena ya tadi kan si internet menyebabkan atau menghasilkan tempat pemasaran baru. Kalau internetnya hilang, berarti pemasaran baru juga hilang. Berarti D salah. Masyarakat Indonesia yang tertinggal menuju masyarakat modern. Internet hilang, apakah masyarakat Indonesia yang tertinggal modern ini bakal hilang? Belum tentu. Kita bisa maju lewat apapun, ya. Kita bisa modern lewat apapun. Modern bukan hanya masalah internet, tapi juga modern bisa masalah sistem, bisa masalah mesin dan segala macamnya. Tidak melulu masalah tentang internet dan lain dan yang berhubungan dengan internet. Oke. 14. Oke, ini nomor terakhir di penalaran umum. Perkembangan teknologi informasi internet mengakibatkan, lihat perkembangannya ya, beberapa perubahan interaksi masyarakat. Mungkin tadi ya ada interaksi baru atau pemasaran baru ya, yang mengakibatkan atau menghasilkan ya dampaknya orang malas untuk menjadi sumber yang terpercaya. Mungkin. Oke. Adanya beberapa awal internet mungkin. Oke, semua benar. Jelas jawabnya karena dari A, B, C dan D itu semuanya adalah salah satu dampak atau efek atau akibat atau hasil ya dari kemajuan teknologi atau internet. Baik kawan-kawan, untuk penalaran umum di TO keempat ini kita selesaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikutinya. Seperti biasa, silahkan tanyakan kalau ada suatu hal yang mengganjal di hatinya mengenai soal-soal yang mungkin kawan-kawan anggap ada pertanyaan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sebelum menutup, kita berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.